Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Biosel akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dua kanal yang terdapat dalam membran sel, yaitu aquaporin dan foliage gated. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Salwa Asfia dengan NIM 21613106. Nama saya Selvi Anggraini, NIM 21613110. Nama saya Sresta Yunindya Pramesti dengan NIM 21613103. Nama saya Meli Izmi Azizah, NIM 21613104. Nama Cynthia Amani Fatihah, NIM 21613114. Nama saya Irma Aryawandani Rusdiana, NIM 21613108. Nama saya Marita Destia Rasa Fitri, NIM 21613100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andika. Nomor NIM saya 21613115. Baik, kanal membran sel pertama yang akan kami jelaskan adalah aquaporin. Nah, apa itu aquaporin? Aquaporin atau yang juga disebut saluran air adalah protein membran integral yang memfasilitasi transport air antar sel. Berbagai membran sel dari bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan memiliki aquaporin yang menembusnya sehingga air dapat mengalir lebih cepat ke dalam dan keluar sel dibandingkan dengan berdifusi melalui fosfolipid dwilapis. Aquaporin bekerja dengan cara menyalurkan molekul air ke dalam dan keluar sel sembari mencegah lewatnya ion dan zat terlarut lainnya. Molekul air nantinya akan melintas melalui pori saluran dalam satu berkas. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi aquaporin itu sendiri. Fungsi aquaporin adalah untuk memediasi pengangkutan air ke bagian dalam sel sebagai respon terhadap gradien osmotik. Tidak perlu jenis kekuatan tambahan atau pemompaan, air masuk dan meninggalkan sel dengan osmosis yang dimediasi oleh aquaporin. Beberapa varian juga membawa molekul gliserol. Nah, untuk melakukan transportasi ini dan meningkatkan permeabilitas air secara substansial, membran sel penuh dengan molekul aquaporin dalam urutan kepadatan 10.000 mikrometer persegi. Struktur dari aquaporin. Bentuk aquaporin menyerupai jam pasir dengan dua bagian simetris berorientasi pada arah yang berlawanan. Struktur ini melintasi membran lipid ganda sel. Perlu disebutkan bahwa bentuk aquaporin sangat khusus dan tidak menyerupai jenis protein lain yang melintasi membran. Urutan asam amino sebagian besar polar. Protein transmembran ditandai dengan memiliki segmen yang kaya akan segmen alpha helix. Namun aquaporin tidak memiliki daerah seperti itu. Proses yang terjadi di aquaporin. Aquaporin terdiri dari protein transmembran, protein integral, protein intrinsik yang membentang atau melewati membran sel. Sehingga wilayah bagian dalam aquaporin terdiri dari rongga sempit dan rongga ibu dilapisi oleh asam amino hidrofilik. Dan asam amino ini memberikan pusat rongga muatan positif, yang berarti bahwa pusat atau rongga aquaporin ini bermuatan positif. Muatan positif mempengaruhi transportasi melalui aquaporin konsentrasi air tinggi dan konsentrasi rendah di membran sel. Air diangkut melalui aquaporin dalam satu vel ini adalah vel tunggal. Berarti setiap molekul air saat masuk saluran ini diatur dalam garis lurus ketika melewati protein. Kelainan pada aquaporin. Terdapat dua contoh jelas penyakit teridentifikasi sebagai akibat dari mutasi pada aquaporin. Yang pertama, mutasi pada gen aquaporin 2 menyebabkan diabetes insipidus nephrogenik herediter pada manusia. Yang kedua, tikus homozigot untuk mutasi inaktifikasi pada gen aquaporin 0 berkembang menjadi katarak kongenital.
Sebagian kecil orang teridentifikasi dengan defisiensi aquaporin 1 parah. Mereka secara umum sehat, tetapi menunjukkan adanya kecacatan dalam kemampuan untuk mengonsentrasikan zat terlarut dalam urin dan juga untuk mengonservasi air ketika kurang meminum air. Nah, sebagai tambahan atas perannya dalam diabetes insipidus nefrogenik terdeterminasi genetik, aquaporin juga memainkan peran penting dalam bentuk diabetes insipidus nefrogenik, yaitu menyebabkan adanya gangguan peningkatan produksi urin. Reaksi autoimun menyerang aquaporin 4 pada manusia akan menghasilkan penyakit DEFIC. Jika aquaporin dapat dimanipulasi, hal tersebut dapat berpotensi menyelesaikan masalah medis, seperti retensi cairan pada penyakit jantung dan edema otak setelah stroke. Kanal voltage gated. Kanal voltage gated Na+, Ka+, dan Ca2+ merupakan protein-protein yang memiliki hubungan struktural satu sama lain, terlihat dalam gambar 12. Kanal Ka+ terdiri dari 4 subunit yang identik, masing-masing mengandung 2-6 heliks transmembran. Kanal Na+ dan Ca2+ mengandung satu rantai polipeptida tunggal. Tetapi, setiap polipeptida terdiri dari 4 domain berulang, yang strukturnya berhubungan dengan subunit kanal Ka+. Pada gambar 12, struktur kanal voltage gated cation Na+, Ka+, dan Ca2+ memiliki hubungan yang sangat dekat. Kanal Ka+ terbentuk dari asosiasi 4 subunit yang identik. Salah satunya diperlihatkan dalam gambar di atas. Kanal Na+ terbentuk dari satu rantai polipeptida yang memiliki 4 domain berulang. Masing-masing sangat mirip dengan struktur subunit kanal Ka+. Kanal Ca2+ serupa dengan kanal Na+. Setiap subunit atau domain mengandung 6 heliks yang terbenam dalam membran. Gate pada kanal voltage gate Na+, K+, dan Ca2+ dimediasi oleh salah satu heliks transmembran yang mengandung banyak asam amino bermuatan positif. Depolarisasi membran akan menginduksi asam-asam amino bermuatan positif ini untuk bergerak ke arah bagian luar sel, menggeser posisi segmen transmembran ini, dan menyebabkan terbukanya kanal. Inaktivasi kanal-kanal ion Na+ dan K+ secara cepat selama propagasi potensial aksi dimediasi oleh rantai polipeptida yang terdapat di bagian sitoplasma, yang kemudian akan berkaitan dengan mulut sitoplasmik dari pori kanal sehingga menghambat aliran ion selanjutnya. Gambar 13. Gambar 13, inaktivasi kanal K+ dan Na+ setelah voltage gate membuka, dengan segera kanal K+ dan Na+ akan terinaktivasi dengan jalan pembentukan ikatan antara bagian sitoplasmik polipeptida dengan mulut sitoplasmik dari pori kanal sehingga menghambat aliran ion selanjutnya. Baik, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi saya, yaitu tentang apa yang terjadi jika ada kelainan pada kanal voltage gate yang menyebabkan suatu penyakit. Penyakit yang terjadi apabila terjadi kelainan atau gangguan pada voltage gate calcium channel, salah satunya adalah sindrom Lambert-Eaton. Sindrom Lambert-Eaton, pseudomyasthenia atau sindrom myasthenia, adalah penyakit autoimun dan disebabkan oleh keadaan idiopatik atau adanya sindrom paraneoplastik yang memproduksi suatu antibodi terhadap presynaptic voltage gate calcium channel atau disebut VGCC yang mengakibatkan penurunan masuknya kalsium ke dalam terminal presynaptik sehingga
terjadi kegagalan peningkatan vesikal pada membran presinaptik yang melepaskan asetilkolin. Transmisi neuromuskular dimulai ketika aksi potensial dari saraf memasuki terminal saraf dan memicu pelepasan asetilkolin, eksositosis vesikal sinaptik yang mengandung asetilkolin membutuhkan kalsium yang akan masuk ke dalam terminal depolarisasi saraf melalui voltage gate calcium channel atau disebut VGCC. Asetilkolin berdifusi melalui celah sinaptik dan berinteraksi dengan reseptor asetilkolin pada membran sel otot pasca sinaps, menyebabkan depolarisasi lokal pada end plate potential atau disebut APP. Jika APP mencapai ambang batas untuk menimbulkan potensial aksi, maka akan menimbulkan kontraksi otot dan aksi dari asetilkolin pada membran postsinaptik diakhiri oleh enzim asetilkolinesterase. Produksi antibodi presinaptik terhadap VGCC dianggap sebagai penyebab dari gangguan ini. Penghambatan antibodi tertentu terhadap VGCC menyebabkan kalsium tidak dapat mengalir ke bagian terminal saraf saat terjadi depolarisasi, sehingga asetilkolin tidak dapat dilepaskan. Saat ini, telah banyak ditemukan subtype dari kanal kalsium, namun semua ditentukan oleh kanal kalsium subunit A1. Penelitian pada awalnya menyebutkan keterlibatan kanal kalsium tipe L- dan N- sebagai antibodi dalam sindrom ini. Pada akhirnya, antibodi yang terbukti berhubungan dengan VGCC subtype P or Q, antibodi tidak hanya menghambat voltage gate CA2 plus channel, tetapi juga menghambat pada reseptor muskarinik, sehingga menciptakan gangguan otonom. Sehingga pemeriksaan elektrodiagnostik mampu menunjang diagnostik secara spesifik dan cepat untuk membantu menegakkan diagnosis sindrom Lambert-Eaton. Bagaimanakah teknik pengobatan untuk penyakit sindrom Lambert-Eaton? Pertama, yaitu dengan menggunakan 3,4 diaminopyridin atau 3,4 DAP, telah terbukti memperbaiki gejala pasien dengan sindrom Lambert-Eaton pada placebo-controlled prospective trial oleh Lord and NC Evoy. Banyak praktisi mempertimbangkan penggunaan 3,4 DAP sebagai terapi utama untuk sindrom Lambert-Eaton. 3,4 DAP bekerja menghambat voltage-gated potassium channels pada saraf terminal, yang berperan untuk memanjangkan potensial aksi dan pembukaan dari VGCC. Meningkatkan masuknya kalsium sehingga pelepasan asetilkolin dapat ditingkatkan. Pemberian dosis bervariasi dan dosis berulang dapat ditingkatkan untuk mengoptimalkan respon pasien. 3,4 DAP biasanya ditoleransi dengan baik, namun tidak disetujui untuk penggunaan secara klinis di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu penggunaan guanidin hidroklorida, juga mampu meningkatkan pelepasan asetilkolin dari terminal syaraf presinaptik. Guanidin meningkatkan kalsium dalam terminal syaraf oleh menghambat pengambilan kalsium oleh organel subseluler. Penggunaan guanidin sudah sangat terbatas karena potensi hematopoietik dan toksik pada ginjal. Golongan penghambat asetilkolinesterase kadang diberikan juga, namun pemberian obat ini memiliki manfaat yang terbatas melalui mekanisme memperlambat metabolisme dari kondisi dengan jumlah asetilkolin yang rendah. Pada pasien yang gagal berespon terhadap terapi simptomatis, imunoterapi adalah salah satu pilihannya. 2,9 plasmaferesis dan intravenous immunoglobulin atau IVIG dapat digunakan untuk imunoterapi jangka pendek
karena memberikan awal yang relatif cepat tetapi keuntungan jangka pendek. Respon klinis untuk plasmaferesis terjadi sekitar 10 hari dan untuk IFIC sekitar 2 minggu. Agak lebih lambat dibandingkan respon terapi pada pasien miastenia gravis. Manfaat dari kedua terapi ini berlangsung sekitar 6-8 minggu. Indikasi dilakukan plasmaferesis dan IFIC pada pasien dengan kelemahan yang parah atau keterlibatan bulbar dan otot pernafasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum.